Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi website pinjam buku. Perkenalkan, nama saya Andiansa dari kelompok website pinjam buku. Website pinjam buku adalah sebuah platform yang dirancang untuk memudahkan proses peminjaman buku. Di sini ada judul pinjam buku yang sangat jelas dan langsung menyampaikan tujuan utama website ini, yaitu untuk meminjam buku. Judul ini memberikan pengguna pemahaman langsung tentang fungsi utama website. Navigasi pada website ini sederhana dan terdiri dari 3 menu utama. 1. Menu home. 2. Daftar buku. 3. Peminjaman buku. Untuk menu home, ini mengarah ke halaman utama yang sedang saat ini dilihat. Dan untuk menu daftar buku, menu ini mengarah ke halaman yang menampilkan daftar semua buku yang tersedia untuk dipinjam. Pengguna dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus buku. Dan untuk menu peminjaman buku, menu ini mengarah ke halaman yang memudahkan proses peminjaman. Pengguna dapat menambahkan, memperbarui, dan menghapus peminjaman buku. Di sini ada gambar latar belakang yang digunakan adalah gambar buku-buku bertumpuk, memberikan kesan klasik dan terkait erat dengan tema peminjaman buku. Gambar ini memiliki warna gelap yang kontras dengan teks sehingga judul dan navigasi menjadi lebih menonjol dan mudah dibaca. Di bawah judul ada teks deskripsi. Di bawah judul ini menjelaskan fungsi utama website dengan singkat dan jelas, yaitu untuk mengolah daftar buku dan peminjaman buku secara efisien. Selanjutnya saya akan membuka teks editor untuk membuat website pinjam buku. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Pertama yang akan saya bahas adalah tentang struktur folder proyek. Ini dirancang untuk mengatur komponen website pinjam buku. Folder buku adalah folder utama proyek. Folder aset untuk menyimpan gambar, JavaScript, dan CSS. Folder con berisi con.php untuk menghubungkan ke database. Folder endpoint berisi file PHP untuk menangani permintaan dari pengguna, seperti menambahkan, menghapus, atau memperbarui buku ataupun peminjaman buku. Folder partial ini untuk menyimpan kode yang dapat digunakan kembali. Dan selanjutnya ini ada file index PHP, adalah halaman utama website, dan file daftar buku PHP untuk menampilkan daftar buku di website peminjaman buku. Dan untuk file peminjaman buku PHP ini untuk mengolah peminjaman buku dan daftar buku yang akan dipinjam nantinya. Selanjutnya saya akan membahas bagian file connect PHP untuk mengkoneksikan ke database. File con.php mengatur koneksi ke database book brower DB. Untuk DB menggunakan PDO lengkap dengan informasi server, pengguna, dan kata sandi. Koneksi ini dilindungi dengan blok tree cache untuk menangani kesalahan. Selanjutnya saya akan membuka database. Database ini memiliki 2 tabel utama, tabel book list untuk informasi buku dan tabel book untuk data peminjaman. Struktur ini memungkinkan penambahan buku, pencarian berdasarkan judul, dan pelacakan status peminjaman. Pada bagian struktur yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Saya Priyansa Tri Pamungkas, NPM 2021-43500-923 akan mempresentasikan halaman utama indeks PHP dari proyek website peminjaman buku.
Berikut adalah fitur dan komponen utama halaman ini. 1. Inclusive file. File header PHP disertakan di awal halaman untuk mempersiapkan elemen-elemen header seperti judul halaman dan style sheet, memastikan tampilan yang konsisten di seluruh website. 2. Navigasi utama di bagian atas halaman menggunakan latar belakang gelap untuk tampilan elegan. Terdapat 3 tautan utama. Home mengarahkan ke halaman utama dan ditandai sebagai halaman saat ini. Daftar buku mengarahkan ke halaman daftar buku. Peminjaman buku mengarahkan ke halaman peminjaman buku. 3. Bagian utama. Bagian utama halaman menampilkan judul peminjaman buku, deskripsi website untuk mengolah daftar buku dan peminjaman buku secara efisien. 4. Footer. File footer PHP disertakan di bagian bawah halaman untuk menambahkan footer dengan informasi tambahan atau tautan penting lainnya. Output halaman utama. Navigasi menampilkan nama aplikasi pinjam buku dan link ke home, daftar buku, dan peminjaman buku. Bagian utama, judul pinjam buku dan deskripsi singkat fungsi website. Kesimpulan, halaman utama ini dirancang sederhana namun fungsional, memastikan pengguna dapat mengakses informasi penting dan navigasi dengan mudah. Hari ini saya akan mempresentasikan halaman daftar buku atau daftar buku PHP dari proyek website peminjaman buku. Berikut adalah fitur dan komponen utama halaman ini. 1. Inclusive file. Kami menyertakan beberapa file penting seperti count PHP untuk menghubungkan ke database, header PHP untuk menampilkan elemen header seperti judul halaman dan style sheet, modal PHP untuk menambahkan fitur modal pada halaman. Kedua, navigasi. Navigasi utama di bagian atas halaman menggunakan latar belakang gelap. Terdapat 3 tautan utama, yaitu home mengarahkan ke halaman utama, daftar buku mengarahkan ke halaman daftar buku yang ditandai sebagai halaman saat ini, peminjaman buku mengarahkan ke halaman peminjaman buku. Ketiga, bagian utama. Bagian utama halaman menampilkan yaitu judul dan tombol tambahan buku, judul daftar buku, tombol tambahan buku untuk menambahkan buku baru melalui modal, tabel daftar buku. Tabel menampilkan daftar buku dengan kolom ID buku, judul buku, penulis buku, tanggal ditambahkan, dan tindakan. Data buku diambil dari database dan ditampilkan menggunakan log PHP. Setiap baris tabel memiliki tombol untuk memperbarui ikon pensil dan menghapus ikon tempat sampah atau buku. Keempat, footer. File footer ini disertakan di bagian bawah halaman untuk menambahkan footer dengan informasi tambahan atau tautan penting lainnya. Contoh output tabel daftar buku yaitu seperti ID buku, judul buku, penulis buku, tanggal ditambahkan, dan ada tindakannya. Kesimpulan, dari halaman daftar buku ini kita memudahkan pengguna untuk melihat, menambahkan, memperbarui, dan menghapus buku. Desain yang sederhana namun fungsional memastikan pengalaman pengguna yang efisien. Selamat siang, hari ini saya akan mempresentasikan halaman peminjaman buku dari proyek website peminjaman buku. Berikut adalah fitur dan komponen utama halaman ini. Yang pertama, inclusive file. Kami menyertakan beberapa file penting. Yang pertama seperti PHP, header, itu untuk menampilkan elemen header seperti judul halaman, dan style sheet. Yang kedua itu modal.php untuk menambahkan fitur modal pada halaman. Yang kedua, navigasi. Navigasi utama di bagian atas halaman menggunakan latar belakang gelap. Terdapat 3 tautan utama. Yang pertama, home, itu untuk mengarahkan ke halaman utama, daftar buku mengarahkan ke halaman daftar buku, lalu peminjaman buku mengarahkan ke halaman peminjaman buku dan ditandai sebagai halaman saat ini.
Yang ketiga, bagian utama. Bagian utama halaman menampilkan yang pertama judul dan tombol tambahkan buku peminjaman, judul daftar buku yang dipinjam, tombol tambah buku peminjaman. Itu untuk menambahkan buku pinjaman baru melalui modal. Tabel daftar buku yang dipinjam. Tabel menampilkan daftar buku yang dipinjam dengan kolom ID peminjaman, ID buku, judul buku, nama peminjam, kontak peminjam, tanggal peminjam, tanggal pengembalian, dan tindakan. Data peminjaman buku diambil dari database yang ditampilkan menggunakan loop PHP. Setiap baris tabel memiliki tombol untuk memperbarui ikon pensil dan menghapus, itu untuk ikon tempat sampah peminjaman. Yang keempat ada footer. Footer.php disertakan di bagian bawah halaman untuk menambahkan footer dengan informasi tambahan atau tautan penting lainnya. Contoh output peminjaman buku ada ID peminjaman, ID buku, judul buku, nama peminjam, kontak peminjam, tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan tindakan. Jadi kesimpulannya, halaman peminjaman buku ini memudahkan untuk melihat, menambahkan, memperbaharui, dan menghapus peminjaman buku. Desain yang sederhana namun fungsional memastikan pengalaman pengguna yang efisien. Saya akan mempresentasikan script.js dari proyek website peminjaman buku kami. Berikut adalah fitur dan komponen utama dari script ini. 1. Inisialisasi data table. Pada saat halaman dimuat, script ini menginisialisasi plugin data table pada table dengan ID borrowed table. Ini memberikan fitur pencarian, pengurutan, dan pegging yang mempermudah penggunaan dalam menavigasi dan mengelola data table. Fungsi update book ID. Fungsi ini menampilkan modal untuk mempengaruhi informasi buku. Ketika dipanggil, fungsi ini mengambil ID buku, judul, dan penulis dari elemen di halaman, kemudian mengisinya ke dalam form modal. Ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui detail buku dengan mudah. Fungsi delete book. Fungsi ini mengelola penghapusan buku. Ketika pengguna mengklik tombol hapus, fungsi ini menampilkan konfirmasi untuk memastikan tindakan tersebut. Jika dikonfirmasi, halaman diarahkan ke script deletebook.php untuk menghapus buku dari database. Fungsi update borrowed book. Fungsi ini digunakan untuk memperbarui informasi peminjaman buku. Modal pembaruan ditampilkan dengan data terkait seperti ID peminjam, ID buku, nama peminjam, dan informasi lainnya. Data diisi dalam form modal untuk memudahkan pembaruan informasi peminjaman. Fungsi delete borrowed book. Fungsi ini menangani penghapusan catatan peminjaman buku. Sama seperti fungsi penghapusan buku, fungsi ini menampilkan konfirmasi sebelum mengarahkan halaman ke script delete borrowed book.php untuk menghapus catatan peminjaman dari database. Script ini memastikan bahwa interaksi pengguna dengan tabel buku dan peminjaman berjalan lancar dan efisien. Saya akan mempresentasikan gaya CSS yang diterapkan pada website peminjaman buku kami. Berikut adalah beberapa fitur utama dari style sheet ini. Pertama, reset dan gaya umum. Seluruh elemen diatur dengan margin dan padding 0, menggunakan font Poppins untuk konsistensi tampilan dan warna teks putih untuk kontras yang baik dengan latar belakang gelap. Kedua, latar belakang halaman. Latar belakang halaman menggunakan gambar dengan pengaturan background, strip size, .2 cover, memastikan gambar latar belakang terlihat penuh tanpa mengulang dan tetap terlihat saat halaman di-scroll. 3. Warna dan tampilan kontainer. Class.bgstripdark memberikan warna latar belakang yang gelap pada elemen, sementara .mine mengatur konten dengan latar belakang semi-transparan dan memusatkan isi secara vertikal dan horizontal. 4. Gaya judul. Kelas.title menampilkan judul dalam format besar dengan background gelap semi-transparan, memberikan tampilan yang menonjol di atas gambar latar belakang. Font untuk judul diatur besar dan jelas. 5. Tabel dan daftar buku.
Kelas.bookStreetList Container memberikan tampilan dengan latar belakang gelap dan padding yang cukup untuk tabel daftar buku. Tabel diatur dengan teks tengah dan ukuran font serta ukuran tombol diatur agar sesuai dengan desain. 6. Gaya moda dan pagination. Modal konten memiliki latar belakang yang gelap untuk kontras yang baik. Pagination dan informasi data tables ditempatkan di posisi tetap di bagian bawah halaman untuk aksesibilitas yang mudah. Gaya CSS ini dirancang untuk memberikan tampilan yang bersih dan profesional pada website, memudahkan navigasi, dan memastikan keterbacaan informasi penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Anwar Dayat, MPM 2021 435000868, dan saya sebagai ketua kelompok. Dan hari ini saya membahas tentang ADD Workbook PHP. Saya akan memulai dengan menjelaskan skripsi ADD Workbook PHP. Skripsi ini untuk mendapatkan data pinjaman buku ke dalam sistem. Jika pengguna mengirimkan formulir pinjaman, skripsi ini akan menyimpan data tersebut di database. Jika pendaftaran berhasil, pengguna akan mendapatkan pesan sebagai berikut: buku berhasil dipinjam dan diarahkan kembali ke halaman daftar pinjaman buku. Sebaliknya, jika kolom tidak diisi dengan benar atau jika proses penanganan gagal, pengguna akan menerima pesan kesalahan yang sesuai. Dua, delete Workbook PHP. Selanjutnya kita memiliki skripsi delete Workbook PHP. Skripsi ini digunakan untuk menghapus catatan pinjaman buku dari database berdasarkan ID yang diberikan. Setelah proses penghapusan selesai, pengguna akan mendapatkan notifikasi yang menyatakan buku yang dipinjam berhasil dihapus dan diarahkan kembali ke halaman daftar pinjaman buku. Jika terjadi kesalahan atau ID pinjaman tidak ditemukan, sistem ini akan menampilkan pesan kesalahan yang tetap berada di halaman yang sama. Tiga, update Workbook. Terakhir, kembali kita bahas skripsi update Workbook PHP. Skripsi ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi pinjaman buku yang sudah ada di database. Setelah pengguna perubahan seperti memperbarui nama pinjaman atau tanggal pinjaman, skripsi ini akan memperbarui di database. Jika pembaruan berhasil, pengguna akan menerima pesan buku berhasil diperbarui dan diarahkan kembali ke halaman daftar pinjaman buku. Namun, jika ada kolom yang belum diisi atau terjadi kesalahan, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Sekian, terima kasih. Pertama, saya akan menjelaskan skrip @broad.php. Skrip ini bertanggung jawab untuk menambahkan data peminjaman buku ke sistem. Ketika pengguna mengisi formulir pinjaman dan mengirimkan informasi, skrip ini akan menyimpan data tersebut ke dalam database. Jika proses penambahan berhasil, menggunakan akan menerima pesan konfirmasi yang menyatakan buku berhasil dipinjam dan kemudian diarahkan kembali ke halaman daftar pinjaman buku. Namun, jika ada kesalahan atau kolom formulir tidak diisi dengan benar, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman yang sama. Selanjutnya, mari kita lihat skrip delete Workbook PHP. Skrip ini digunakan menghapus catatan peminjaman buku berdasarkan ID yang diberikan. Setelah ID peminjaman diidentifikasi, skrip ini akan menghapus catatan tersebut dari database. Jika penghapusan berhasil, menggunakan akan mendapatkan pesan buku yang dipinjam berhasil dihapus dan akan diarahkan kembali ke halaman daftar peminjaman buku. Jika proses penghapusan gagal, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan tetap berada di halaman yang sama. Terakhir, kita memiliki skrip update
Broadbook PHP. Skrip ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi peminjaman buku. Setelah pengguna memperbarui informasi seperti nama peminjaman atau tanggal peminjaman, skrip ini akan mengupdate database. Jika pembaruan berhasil, pengguna akan menerima pesan buku berhasil diperbarui dan diarahkan kembali ke halaman daftar peminjaman buku. Jika ada kesalahan atau kolom yang tidak diisi, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Terakhir, saya akan mendemonstrasikan website ini, yaitu dengan mengklik menu daftar buku. Kita coba cari buku. Untuk pencarian sudah bisa. Selanjutnya, tambahkan buku dan isi inputannya. Lalu klik simpan. Akan ada notifikasi buku berhasil ditambahkan. Klik OK. Buku yang berhasil diinput akan muncul di tabel. Selanjutnya, edit buku, ubah penulis, lalu klik simpan. Akan muncul notifikasi buku berhasil diperbarui, dan untuk nama penulisnya berubah. Selanjutnya, saya akan hapus buku dengan melakukan tindakan pada ikon sampah ini. Diklik, akan muncul apakah Anda ingin menghapus buku ini. Klik OK. Buku berhasil dihapus. Nah, untuk buku yang tadi ditambahkan sebelumnya sekarang sudah terhapus. Selanjutnya, pada menu peminjaman buku, di sini saya akan mencari nama peminjam. Kita coba juga judul buku. Untuk pencarian sudah bisa. Selanjutnya, tambahkan buku dan isi inputan. Isi inputannya. Jika sudah, simpan. Akan muncul notifikasi buku berhasil dipinjam. Klik OK. Nah, akan muncul di tabel dengan ID peminjamannya dan ID buku. Terus nama Putri. Selanjutnya, untuk edit buku, ini saya akan mencoba menghapus kontak peminjam. Jika seperti ini, hasilnya akan bagaimana ya? Silakan isi semua kolom, karena tadi kita tidak mengisi kolom ya. Jadi notifikasinya akan muncul seperti ini dan tidak berhasil. Coba kita klik OK. Selanjutnya, langsung saja saya akan menghapus buku ini. Klik pada tindakan, terus klik menu tong sampah.
buku yang dipinjam berhasil dihapus. Oke, buku yang tadi dipinjam sekarang sudah dihapus di story-nya. Di sini juga bisa kita klik untuk disortir ya. Kesimpulannya, website ini menyediakan fitur lengkap untuk mengelola buku dan peminjaman buku. Pengguna dapat dengan mudah menambah, mengedit, dan menghapus data buku setelah peminjaman. Sistem notifikasi membantu memastikan bahwa setiap tindakan tercatat dengan benar dan data tetap terjaga. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.